tahun baru, saatnya gue balik lagi kasih kalian rekomendasi dorama Jepang. Nah, ini sekarang udah masuk musim dingin nih, dan di musim dingin kali ini banyak banget list dorama yang bakal gue rekomendasi ini ke kalian. Nah, ini video part pertama akan ada 4 dorama yang bakal gue rekomendasi ini buat kalian. Tapi sebelum gue bahas apa aja doramanya, gue mau ingetin untuk jangan lupa like, subscribe, dan share video gue biar nggak ketinggalan nih video-video seru gue lainnya. Dan juga kalau buat kalian nih yang belum nonton video rekomendasi dorama gue yang lainnya, boleh banget ditonton after video ini. Oke, yang pertama gue mau ngebahas ada dorama terbarunya dari Takeru Sato. Tahu dong, kemarin itu dia di akhir tahun 2022 tuh lagi happening, booming banget dengan drama seriesnya dia yang judulnya First Love. Jadi bener-bener booming di mana-mana, semua orang ngebahas dorama itu karena bener-bener bagus banget. Nah, tahun ini dia balik lagi nih main dorama baru yang bener-bener ceritanya tuh beda banget dan seru. Judulnya ada Hyakuman Kai Ieba Yokata. Pemainnya selain Takeru Sato, dia di situ berperan sebagai Naoki, ada Inoue Mao sebagai Yui, dan ada Matsuyama Kenichi sebagai Yuzuru. Jadi ini ceritanya si Naoki dan Yui itu mereka tuh adalah teman masa kecil gitu. Mereka sempat tinggal kayak di orang tua asuh gitu selama beberapa lama. Nah, setelah itu mereka beranjak dewasa, mereka balik ke orang tua masing-masing yang tinggalnya tuh di beda kota gitu kan. Akhirnya mereka kayak lost contact gitu. Nah, terus berselang belasan tahun kemudian ketika mereka sudah dewasa, sudah bekerja, terus nggak sengaja mereka tuh ketemu lagi gitu. Jadi ketemunya itu jadi si Naoki itu dia memang dari kecil itu kan memang tertarik dengan masak dan pengen jadi chef. Jadi dia tuh pas sudah besarnya dia jadi chef, bekerja di satu kafe kecil gitulah. Nah, nggak sengaja si Yui itu lagi pulang kantor gitu, dia makan di restoran di satu bukan restoran sih, satu kafe kecil itu di tempatnya si Naoki kerja gitu, tapi dia nggak tahu tuh pertamanya gitu. Nah, pas dia lagi makan masakan yang dia pesen itu, terus dia kok kayak ngerasa makanan itu kok rasanya mirip banget kayak yang dulu dia pernah makan yang dibikin sama Naoki gitu kan. Nah, terus dia kepo kan, pengen tahu siapa sih yang masak gitu kan, chefnya siapa gitu kan. Nah, karena kebetulan kafenya itu karena kafenya kecil terus juga open kitchen, jadi bisa kelihatan nih siapa yang masak. Nah, pas dia lihat yang masak itu ternyata dia kaget kan, loh itu Naoki gitu, teman masa kecilnya dia gitu kan. Oh, pantesan aja gitu dia bisa ngerasain kok masakannya sama persis gitu rasanya. Nah, terus nggak lama juga si Naokinya tuh sadar gitu kan. Dia ngelihat si Yui, terus dia juga kaget gitu kan. Yui apa udah lama nih nggak ketemu gitu kan. Akhirnya semenjak kejadian itu mereka mulai kontakan lagi, terus sering ketemu gitu kan, sering jalan bareng. Akhirnya mereka jadi saling suka dan pacaran nih gitu kan. Nah, udah berapa lama mereka pacaran? Terus di suatu malam si Naoki dan Yui ini janjian nih karena hari itu adalah ulang tahunnya si Yui gitu kan. Nah, si Naoki bilang, udah nanti kamu pulang kerja kamu mampir ya ke apartemen aku karena aku mau kasih kejutan gitu kan. Jadi itu memang udah ada tradisi setiap ulang tahun tuh si Yui itu selalu dimasakin sama Naoki. Nah, tapi kali ini tuh selain mau dimasakin dia juga mau ngelamar si Yui gitu kan. Udahlah akhirnya si Yui-nya datang ke apartemennya nungguin nih gitu kan. Nah, terus si Naoki-nya tuh tadinya tuh lagi di luar rumah gitu, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh dia kayak hilang kesadaran, terus udah tiba-tiba udah hilang aja gitu kan. Maksudnya dia nggak tahu kejadiannya lagi, terus tiba-tiba dia tuh kayak ketiduran gitu. Terus pas dia bangun, dia tuh udah ada di kamarnya dia gitu di apartemennya, padahal tadinya tuh lagi di luar rumah gitu kan. Terus akhirnya dia pas keluar kamar dia ngelihat ada si Yui nih udah nungguin dia gitu kan. Terus dia berusaha ngajak ngobrol, manggil si Yui-nya, tapi kok Yui-nya tuh kayak nggak sadar ada keberadaannya dia, nggak denger juga suaranya gitu kan. Nah, dan di situ tuh Yui juga kesel gitu, mana sih ini gitu, katanya suruh dateng gitu kan, udah janjian mau ketemu tapi kok nggak muncul-muncul, udah berapa lama gitu kan. Nah, situ mulailah tuh muncul keanehan gitu kan. Akhirnya udahlah si Yui-nya pulang, terus selang beberapa hari dia berusaha ngontak si Naoki lagi, sampai ke nanya ke yang punya kafe tempat si Naoki kerja pun juga nggak tahu kemana gitu kan, pokoknya bener-bener kayak hilang jejak gitu kan. Nah, akhirnya si Yui lapor ke polisi gitu kan. Nah, awalnya tuh di kantor polisinya tuh orang yang nerima bagian penerima laporan ada orang hilang tuh kayak males gitu loh nanggepinnya, karena ini kayak dirasa tuh kayak kasus kecil gitu loh, jadi males ditangkepin gitu kan. Tapi ada satu polisi denger si Yui laporin orang hilang ini, terus dia bilang ya udah terima aja lah gitu kan, sekedar kayak buat formalitas aja gitu kan. Akhirnya diterima lah tuh laporannya dia gitu kan. Dia juga kasih foto si Naoki-nya gitu kan. Nah, terus tapi sebenarnya juga si polisinya ini nih yang diperankan oleh Matsuyama Kenichi sebagai Yuzuru nih, dia tuh juga nggak ada niatan sih sebenarnya untuk ngusut kasus hilangnya si Naoki ini gitu kan. Cuman dia kayak kasihan aja lah gitu sama si Yui-nya gitu kan. Nah, akhirnya di suatu hari pas dia lagi si Yuzuru-nya pulang dari tugas gitu, di jalan dia nggak sengaja ketemu ngelihat ada si Naoki gitu kan. Nah, dia pertamanya tuh sempat kayak ngerasa si Yui itu bohong gitu lah.
kenapa dia bilang pacarnya hilang gitu lah, itu ada tuh orang ada gitu kan di jalan itu gitu kan. Gitu terus dia ngelihat ada orang lewat kok bisa nembus gitu ke badannya si Naoki gitu kan, terus dia kaget kan, lah berarti dia bukan manusia dong, berarti dia tuh arwah gitu kan, kok bisa ditembus sama manusia gitu kan. Cuman kok dia juga kaget gitu, kok dia bisa bisa ngelihat nih gitu kan, bisa ngelihat si Naokinya ini gitu kan, karena ternyata si Yuzuru itu dia dari keluarga, kayak keluarganya tuh punya kayak kuil gitulah, dan memang kayak dia tuh dan keluarganya tuh kayak dikasih anugerah untuk bisa ngelihat arwah-arwah orang gitulah. Cuman dia nggak sadar gitu kan. Nah pas dia ngeliat Naoki ini dia baru tahu dia punya punya ibaratnya punya kelebihan itu kan. Nah terus awalnya si Naokinya nggak ngeh kan. Nah terus lama-lama si Naokinya ngeh kalau ternyata ada orang yang ngeliatin dia gitu kan. Terus dia jadi kayak seneng gitu kan. Nah, akhirnya ada nih orang yang bisa ngeliat dia bisa minta bantuan lah gitu kan. Nah akhirnya si Naoki akhirnya minta bantuan si Yuzuru ini untuk bisa kayak cari tahu lah gitu, kenapa nih kok dia bisa jadi arwah gitu kan, maksudnya tanpa sebab yang jelas gitu kan. Terus dia juga pengen minta bantuan Yuzuru untuk ngasih tahu ke si Yui kalau sebenarnya dia tuh apa namanya, ada di sekitarnya si Yui tapi nggak bisa dilihat aja gitu, nggak bisa didengar gitu suaranya gitu. Nah akhirnya awalnya si Yui nggak percaya gitu kan, kayak masa iya sih gitu kan, enggak kok gitu kan. Dia mana mungkin gitu kan bisa bisa komunikasi gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama akhirnya percaya juga, dan akhirnya si Yui dan Yuzuru tuh sama-sama akhirnya kerjasama untuk mengungkap misteri ini gitu kan, kenapa bisa hilang. Dan ada yang bilang apakah si Naokinya sudah meninggal gitu kan, cuman masih simpang siur gitu kan. Akhirnya mereka kerjasama untuk bisa mecahin misteri ini gitu. Jadi ini doramanya cukup menarik gitu kan, genrenya juga ini terbilang baru sih untuk dorama Jepang, dan seru gitu buat kalian yang suka genre-genre misteri, supernatural gitu kan, nggak cuma sekedar drama-drama biasa gitu kan. Wajib banget nonton drama ini. Lanjut berikutnya, ini juga ada satu judul yang benar-benar menarik juga. Ini juga baru juga nih. Judulnya ada Ninja Nikekon wa Musukashi, atau judul bahasa Inggrisnya Marriage is Difficult for a Ninja. Ini produksi dari TV Fuji TV. Total episodenya ada 10. Untuk pemainnya itu ada Nanao sebagai Hotaru dan juga ada Nobuyuki Suzuki sebagai Goro. Jadi ini ceritanya tuh tentang couple ninja. Jadi tentang dunia ninja, tapi ini bukan ninja yang kalau dalam bayangan kalian tuh ninja yang zaman dulu ya, gitu, yang settingnya tuh zaman Jepang, zaman zaman Edo, zaman yang dulu gitulah, terus yang pakai kostum-kostum ninja. Ini enggak sama sekali. Jadi benar-benar ini ceritanya tentang ninja, tapi ninja versi modern gitu. Nah, jadi ceritanya itu si Hotaru dan Goro itu mereka itu sepasang suami istri gitu, tapi tanpa mereka tahu bahwa pasangan mereka masing-masing itu adalah sebenarnya seorang ninja gitu. Tapi selain ninja, mereka juga punya pekerjaan reguler gitulah untuk bisa kayak menyamarkan identitas mereka gitu. Nah, kalau si Hotarunya itu dia adalah seorang apoteker, kalau Goronya itu dia adalah seorang pengantar pos gitu. Nah, mereka tuh berasal dari dua kelompok ninja besar gitulah, yang legend gitulah. Nah, kalau Hotaru itu dari kelompok ninja Koka, kalau si Goro itu dari kelompok ninja Iga. Jadi dan dua kelompok ini tuh saling bersaing gitulah mereka. Jadi benar-benar kayak musuh bebuyutan gitulah dua kelompok ini gitu kan. Tapi mereka nggak tahu nih sama sekali gitu kan. Nah, di luar mereka sebagai seorang ninja, mereka menjalani hubungan pernikahan yang normal lah gitu, harmonis lah gitu kan. Tapi di luar itu mereka kayak selalu sembunyi-sembunyi untuk bisa ngelakuin tugas mereka nih sebagai seorang ninja gitu. Jadi kayak menyelesaikan misi-misi yang dikasih dari kelompok ninja mereka masing-masing gitu. Tapi sebenarnya tuh misi yang dikasih itu tuh selalu kayak saling berkaitan gitu loh. Jadi kayak satu kejadian terus sebenarnya mereka harus sama-sama nyelesain misi di tempat yang sama sebenarnya gitu, tanpa mereka sadarin gitu kan. Nah, terus di luar itu juga mereka sebenarnya hubungannya awalnya mereka harmonis lah gitu sebagai suami istri gitu kan. Cuman lama-lama tuh mulai kayak muncul kayak hal-hal kecil tuh yang bikin akhirnya jadi mereka berantem gitu, karena kayak mereka tuh dua karakter yang beda gitu loh. Kalau si Hotaru tuh tipe orangnya tuh yang suka bersih-bersih, terus nggak suka kotor, terus juga pengennya orangnya tuh kayak dimengerti, diperhatiin gitu kan. Nah, sedangkan si Goronya ini tuh orangnya tuh cuek, terus udah gitu juga selebor banget gitu kan. Jadi kayak akhirnya mereka tuh menemukan kalau kayak mereka ternyata selama ini nggak cocok gitu kan. Apalagi mungkin juga karena mereka ninja, khususnya si Hotaru itu terus kayak orangnya tuh apa ya, serius gitu loh. Maksudnya kayak karakter dia sebagai ninja tuh nggak apa ya, bukan cewek yang feminim, yang lembut gitu loh. Jadi akhirnya tuh Goro tuh kayak ngerasa kok dia apa namanya, kayak kurang apa ya, kurang cewek banget gitulah. Jadi akhirnya mereka menemukan kayak nggak cocok, akhirnya
si Hotarunya nggak kuat dengan si Goronya, akhirnya minta cerai gitu kan. Nah, akhirnya mereka pisah nih gitu kan. Di samping mereka tetap harus ngejalanin misi mereka sebagai si ninja ini gitu kan. Ini asli seru banget ceritanya. Jadi buat kalian yang suka cerita tentang ninja-ninja tapi bukan yang jadul gitu, bener-bener yang kekinian banget, ini wajib banget nonton ini. Ada bumbu sedikit komedinya juga gitu kan dari perannya si Goro ini. Sebenarnya tuh apa ya, kayak konyol-konyol gitu sih, bukan komedi yang gimana ya, tapi lebih kayak konyol gitu sih yang bikin agak-agak lucu-lucunya tuh di situ. Wajib banget nonton. Gue juga suka banget aktingnya si Nanao di sini ya, sama si Nobuyuki Suzuki tuh dapat banget juga chemistry-nya. Dan apa ya, sebenarnya sih kalau dibilang ninja yang serius ceritanya enggak sih ya, lebih yang apa ya, ada seriusnya tapi itu enggak yang serius banget gitu loh. Jadi bukan yang kayak bener-bener pure ninja banget gitu ceritanya. Jadi cerita ninja tapi yang sedikit ringan sih. Jadi buat kalian nih wajib banget sih ditonton. Lanjut berikutnya ada satu judul Hoshifuru Yoruni. Ini produksi dari TV Asahi. Total episodenya ada 10, genrenya ini drama romance. Untuk pemainnya ini ada Yoshitaka Yuriko sebagai Susu dan juga Takumi Kitamura sebagai Issei. Jadi ini banyak yang bilang dorama ini tuh mirip dengan dorama Silent, yang pernah gue juga pernah bahas juga. Karena pemeran utamanya tuh yang cowok tuh sama-sama nggak bisa mendengar gitu. Cuma bedanya kalau yang di dorama Silent itu yang cowoknya aslinya tuh aslinya dia tuh sebenarnya terlahir normal, tapi karena satu penyakit akhirnya hilang pendengarannya. Nah, sedangkan kalau yang di Hoshifuru Yoruni ini memang si pemeran cowoknya ini, tokoh utamanya memang terlahir dengan tunarungu gitu. Cuma untuk ceritanya tuh benar-benar totally beda banget. Kalau yang Silent itu dia lebih banyak sedih-sedihnya sih gitu. Jadi romance tapi ada sedihnya juga gitu kan. Tapi kalau yang di Hoshifuru Yoruni ini benar-benar drama romance yang apa ya, yang santai, yang benar-benar totally drama romance biasa sih gitu kan. Nah, ini ceritanya itu si Suzu itu dia adalah seorang dokter kandungan yang dia tuh bertugas di satu rumah sakit kecil, bukan rumah sakit sih, lebih kayak klinik kecil di kota kecil gitu. Nah, kalau si Issei-nya ini dia adalah bekerja tuh di apa ya, pelayanan untuk bersih-bersih gitulah, kayak bukan cleaning service sih, lebih kayak jasa untuk kayak bersih. Misalnya ada orangnya sudah meninggal, terus pengen rumahnya tuh dibersihin, diangkutin barang-barangnya, dibuang gitu. Nah, dia ini kerja di perusahaan yang bertugas untuk punya jasa untuk ngebersihin rumah gitulah, kayak buang barang-barang yang udah nggak kepake kayak gitu-gitu. Nah, mereka nih nggak sengaja ketemu pas lagi camping gitu. Jadi ini ceritanya si Susu nih lagi stres banget lah gitu kan, dari pekerjaannya, terus dengan lingkungannya, teman-temannya gitu kan. Terus dia pengen, ibaratnya tuh kayak pengen refreshing gitulah. Dia akhirnya camping nih gitu. Nah, nggak sengaja ketemu sama si Issei. Nah, Issei-nya juga lagi camping tuh di situ. Nah, dan Issei ini kan dia suka fotografi gitu kan. Nah, nggak sengaja tuh ketemu si Suzu, dan dia tuh kayak tertarik gitu loh, pengen ngambil fotonya si Suzu gitu kan. Jadi dia kayak foto-fotonya si Suzu, tapi si Suzunya tuh nggak suka gitu, karena kayak kok tiba-tiba lo orang nggak kenal gitu kan, terus tiba-tiba kayak ngambil fotonya dia diem-diem gitu, kayak candid-candid gitu kan. Nah, cuman kayak karena di situ tuh momennya tuh kayak si Suzunya lagi stres banget, terus dia juga banyak banget minum, akhirnya dia kayak agak tipsi-tipsi gitu kan. Terus si Issei-nya pun juga kayak udah mulai kayak tertarik gitulah sama si Suzunya. Jadi akhirnya nggak sengaja mereka di situ kayak kayak ciuman gitulah, terus kayak mulai timbul kayak ada perasaan-perasaan gitulah gitu kan. Sampai akhirnya di esokan harinya, terus si Issei-nya tuh udah langsung kayak pergi aja gitu kan, maksudnya langsung pulang aja gitu, kayak ninggalin. Nah, si Suzunya tuh kayak masih kaget gitu loh sama kejadian yang semalam gitu. Cuman kayak apa ya, mulai penasaran nih sama si Issei, tapi kayak masih ragu gitu loh, karena kan mereka beda umurnya jauh kan. Jadi ibaratnya tuh kayak juniornya gitulah si Issei gitu, karena mereka beda umur kayak sekitar 10 tahunan gitu kan. Nah, terus akhirnya mereka besokannya mereka kembali lagi ke kehidupan mereka normal gitu, beraktivitas normal. Nah, nggak sengaja ketemu lagi nih di satu momen. Jadi mamanya si Suzu nih udah lama nggak ketemu kan sama si Suzu. Terus dikabarin mamanya meninggal, karena ternyata mamanya tuh ada penyakit. Cuman mamanya tuh kayak nggak mau bikin si Suzu khawatir gitu kan. Jadi diem-diem aja gitu, maksudnya nggak pernah ngasih tahu gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba dia dikabarin mamanya udah meninggal gitu kan. Akhirnya dia datang ke pemakaman mamanya. Nah, pas sebelum dimakamin tuh kan di rumah dukanya itu, nah dia ketemu nih sama si Issei, karena Issei ini ternyata dikontak sama mamanya untuk datang ke rumah mamanya untuk bersih-bersih barang-barang mamanya lah gitu, diangkut-angkutin gitu lah, dibuang-buangin gitu. Nah,
dia kumpulin nih barang-barang yang penting-pentingnya gitu yang dipesenin sama si mamanya si Suzu untuk dikasih ke Suzu, untuk dibalikin lah ke si Suzu gitu kan. Nah akhirnya makanya disitulah akhirnya mereka ketemu lagi, terus semenjak kejadian itu akhirnya mereka mulai kontakan lagi dan lebih intens gitu, dan akhirnya mulailah kayak makin tumbuh perasaan masing-masing, dan di situ akhirnya mereka kayak mulai kayak ngejalin hubungan gitulah. Jadi apa ya, ceritanya tuh di sini lebih kayak cerita drama romance yang santai sih menurut gue gitu. Nggak tahu ya, karena ini baru aja running gitu, jadi belum kelihatan apakah ada konfliknya atau enggak ke depannya gitu. Kalau di Silent kan udah kelihatan dari awal tuh udah mulai kelihatan muncul konflik-konfliknya gitu kan, kayak walaupun konfliknya sih menurut gue kalau Silent tuh masih yang ringan sih sebenarnya gitu. Cuman kalau yang si di Hoshifuru Yoruni nih udah masuk ke episode 3 tapi masih apa ya? Menurut gue sih lurus-lurus aja sih gitu ceritanya, nggak terlalu yang banyak konflik-konflik yang kayak gimana sih, tapi nggak tahu ya ke depannya gimana gitu kan. Jadi buat kalian nih yang penasaran, yang suka cerita drama-drama romance yang nggak terlalu berat gitu kan, pengen nonton yang ringan-ringan, boleh banget nih nonton Hoshifuru Yoruni. Apalagi juga buat kalian nih yang ngefans nih sama si Takumi Kitamura, vokalisnya band Dish, boleh banget nonton ini. Nah, yang terakhir ini ada satu judul Yugureni Tewo Sunagu, produksi dari TV TBS. Pemainnya ada Susu Hirose sebagai Asagi dan juga Renagase sebagai Oto Umino. Total episodenya ada 10, untuk genrenya itu romance, youth, dan drama. Jadi ini ceritanya itu berawal dari si Asagi, dia adalah seorang anak desa lah ibaratnya gitu, karena dia tinggal di kota kecil di daerah Kyushu yang belum pernah pergi kemana-mana, tapi anaknya tuh ceria gitu. Nah, terus dia punya teman masa kecilnya dia yang juga pacar dan tunangannya dia pindah ke Tokyo, dan dia tuh ikut pengen pindah juga ke Tokyo, pengen apa ya, pengen merantau lah, pengen cari pengen tahu lah gitu suasana baru gitu kan. Akhirnya dia ikut pindah ke Tokyo. Nah, dan disitulah akhirnya awalnya dia belum tahu tuh mau pindah ke Tokyo mau ngapain gitu kan. Akhirnya dia setelah pindah ke Tokyo dia menemukan ada ketertarikan di dunia fashion gitu kan. Nah, terus tapi sayangnya pas dia udah pindah ke Tokyo barengan sama pacarnya, dia nemuin pacarnya itu ternyata selingkuh gitu kan. Nah, akhirnya mereka putus gitu kan. Terus akhirnya si Asaginya tuh kayak sempat merasa putus asa gitu kan. Aduh, gue harus gimana nih ya gitu kan. Maksudnya udah ikutan pindah ke sini gitu kan, tapi kok malah ibaratnya diselingkuhin gini kan. Terus akhirnya dia nggak sengaja ketemu sama si Oto Umino. Nah, si Oto Umino ini dia adalah seorang musisi gitulah, musisi muda gitu kan, komposer muda yang dia sudah tergabung di satu label musik, tapi kayak kurang terkenal gitulah, kurang diapresiasi juga sama label musiknya dia gitu kan. Nah, terus mereka nggak sengaja ketemu, terus ngobrol, ternyata mereka cocok gitulah. Nah, terus mereka pindah ke tinggal akhirnya di boarding house gitu kan, tinggal bareng di situ. Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai deket, mulai saling mengenal, dan sama-sama saling support untuk mengejar mimpi masing-masing. Kalau si Asagi untuk mengejar mimpi di dunia fashion, kalau si Oto Umino-nya di dunia musik gitu kan. Nah, di samping mereka saling support untuk mengejar mimpi masing-masing, akhirnya mulai tumbuh lah tuh perasaan saling sukanya. Akhirnya mereka jadi pacaran lah mereka di situ, dan sambil mereka terus kayak support gitulah untuk bisa sukses lah di bidang masing-masing gitu. Jadi ini ceritanya tuh genre tuh agak mirip-mirip kayak Hoshifuru Yoruni gitu, cerita-cerita drama romance gitu, tapi kalau gue sih lebih suka yang Yugureni Tewo Sunagu ya, karena lebih cheerful, terus udah gitu mungkin karena ada bumbu cerita tentang musik dan fashion itu yang bikin nggak ngebosenin sih gitu. Karena kalau cuma drama romance aja kadang kan terlalu monoton gitu ya. Tapi ini enggak sih, apalagi di sini tuh actingnya si Susu Hirose-nya juga dapat banget dengan cerianya dia gitu. Karena dia memang beberapa dorama dan filmnya dia tuh memang actingnya dia menjadi cewek-cewek yang apa ya, yang ceria gitu, karena badannya juga kecil kan gitu kan. Jadi pas gitu loh dengan pembawaan karakternya dia yang actingnya tuh yang ceria-ceria tuh dapat banget gitu kan. Terus juga dengan si Renagase-nya juga boleh sih gitu kan, actingnya oke juga sih. Dan buat kalian nih yang juga pengen nonton dorama tapi nggak yang berat gitu, pengen yang santai-santai, bisa cobain nonton Yugureni Tewo Sunagu. Sekian part pertama, ada 4 dorama nih yang gue udah rekomendasiin ke kalian. Untuk next-nya gue bakal akan ada di part 2, akan ada beberapa lagi yang bakal gue bahas nih, bakal gue kasih rekomendasi ke kalian. Dan buat yang udah nonton part pertama ini, thank you, terima kasih banyak. Sampai ketemu di rekomendasi dorama selanjutnya. Bye-bye!